Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Susanto, NPM 2205030164. Di sini saya akan menjelaskan sebuah PowerPoint yang berjudul Penilaian Berbasis Kompetensi dan Pelaporan Hasil Penilaian. Berikut videonya. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, pentingnya penilaian dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan penilaian berbasis kompetensi, yaitu ada dua. Yang pertama, menilai pencapaian siswa secara menyeluruh. Yang kedua, memantau perkembangan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya ada pengertian penilaian berbasis kompetensi. Yang pertama, fokus pada kompetensi siswa, bukan hanya nilai. Yang kedua, menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, berkelanjutan, relevan, dan objektif. Selanjutnya ada ciri-ciri penilaian berbasis kompetensi. Yang pertama, menentukan hasil belajar nyata. Yang kedua, dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, menggunakan berbasis metode kuis, observasi, portofolio. Dan yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya ada metode penilaian. Yang pertama, menilai formatif, evaluasi selama proses pembelajar. Yang kedua, penilaian sumatif, evaluasi di akhir topik atau semester. Yang ketiga, portofolio, kumpulan hasil kerja siswa. Dan yang keempat, tes dan LUIS online, Google Form, Goodsheets, dan kuis. Selanjutnya ada pelaporan hasil penilaian. Yang pertama, tujuan pelaporan, yaitu memberi informasi perkembangan siswa kepada siswa, orang tua, sekolah. Bentuk laporan, yaitu laporan tertulis atau digital, grafik kemajuan, deskripsi pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada prinsip pelaporan. Yang pertama, akurat dan objektif. Dan yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menginformasikan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Dan yang keempat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tantangan penilaian berbasis kompetensi. Yang pertama, keterbatasan waktu guru, dan yang kedua, keahlian guru dalam analisis data dan penilaian, dan yang ketiga, keterbatasan teknologi di beberapa sekolah, dan yang keempat, motivasi dan partisipasi siswa. Selanjutnya ada solusi dan strategi. Yang pertama, pelatihan guru terkait kompetensi dan penilaian. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi Google Form, LMS, portofolio digital. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan dengan umpan balik rutin. Dan yang keempat, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, penilaian berbasis kompetensi menekankan perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa. Dan yang kedua, pelaporan hasil harus jelas, akurat, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, teknologi dan strategi tepat mendukung implementasi penilaian secara efektif. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.